lo pasti sering dengar cerita kan soal manusia atau seseorang yang punya kelebihan atau bahkan punya kelebihan yang bisa ngelihat makhluk-makhluk goib atau kita bisa bilang setan ya. Semacam anak indigo gitu ya. Yes, bisa bilang gitu. Gimana kalau malam ini kita ceritain itu aja? Ada 2 orang kakak beradik, perempuan ya, dua-duanya perempuan. Gua mau samarin namanya, itu namanya Siska dan Nita. Oke, Siska dan Nita ya. Siska dan Nita. Jadi Siska dan Nita ini, jadi Siskanya ini adalah kakaknya, si Nita ini adalah adiknya. Oke, singkat ceritanya adalah ada salah satu, dia tinggal di salah satu daerah, di daerah Bogor. Itu lo tau gak sih kalau di daerah-daerah puncak itu rumahnya pada jarang kayak villa di puncak itu rumahnya gede-gede ya, jaraknya kan Rada jauh ya. rada jauh. Nah kurang lebih ada itu dia punya posisi rumahnya yang letak desanya seperti itu. Jadi dia tinggal di salah satu rumah besar, sebenarnya dia orang kaya di satu rumah besar. Nah kedua orang tuanya ini memang sibuk kerja. Si kakaknya ini kuliah di luar negeri, tinggallah hanya rumah besar itu cuma adiknya sama tukang kebunnya. Nah pas dari situ singkat ceritanya adalah si adik ini memang apa ya namanya, dia itu cuman tinggal atau diurus paling seringnya sama asisten rumah tangganya. Nah si asisten rumah tangga ini cukup kita sebut aja si Pak Nanang lah. Nah si Pak Nanang ini tukang kebun sebenarnya, tapi merangkap sebagai jagain si adiknya ini. Jadi kayak pembantu si Nitanya ini ya, si Nita ini sebenarnya untuk beres-beres rumah ada lagi. Nah tapi memang yang dipekerjakan di situ untuk tinggal benar tetap di situ untuk jagain si Nita adiknya si Siska itu adalah si Pak Nanang ini. Sisanya adalah harian pulang. Nah singkat cerita karena saking sibuknya kedua orang tua ini, jadi ada hal si Nita ini satu hari dia kurang lebih maghrib itu dia tiba-tiba keluar dari rumah ke pekarangan dia memang luas dan memang pekarangan dia itu ada satu pohon, ada ranting kayak pohon beringin, pohon tua lah ya, yang ada kayak akar rambat betul gitu. itu kok. Nah, lo tau kan pohon itu kan kalau serem kan kalau dilihat-lihat mah. Serem banget. Apalagi di posisinya di rumah besar tapi bangunan tua gitu. Oke, akhirnya dari situ si Nita keluar tapi mengarah ke pohon besar itu. Dengan tatapan ke pohon besar itu ternyata dia melihat sosok perempuan, gaun putih, rambutnya panjang, tapi gaunnya itu lo tau gak sih kalau cerita-cerita kuntilanak itu kan gaunnya hanya apa ya udah kayak kain biasa ya, gitu ya kain. Tapi ini gaunnya panjang julur sampai jalan, Macam gaun pengantin gitu. yes, lagi. kayak gaun pengantin gitu. Sontak si Nita ini langsung lari lah ke dalam rumah. Si Pananang ngeliat lah kondisi si Nita. Ditanya lah sama si Pananang, tapi si Nita lari sambil ketakutan sambil menutup telinganya. Masuklah ke kamar. Pada saat di kamar, si Nita ini seperti biasanya diganggu oleh suara, seperti suara minta tolong. Awalnya memang suara itu hanya ya cuman suara angin, desa-desahan yes, gitu. desahan gitu.
Tapi parahnya lagi, saking seringnya itu dia akhirnya mengeluarkan kalimat tolong. Jadi kayak oleh kayak ngedesa tapi Yes. gitu. Tapi posisinya si Nita itu memang seringkali dia nutupin telinganya dengan menggunakan kayak bukan earphone. Kalau itu apa ya? Kayak earplug gitu ya. Yang penutup telinga gitu kan. Earplug. Nah, Ya. dia menutup telinganya dengan earplug. Itu setiap saat dia di kamar. Sampai dia tidur tetap pakai telinga. Itu ternyata untuk menghindari Mendengar suara itu. suara-suara itu. Tapi tetap aja tembus ke telinganya. Oke, singkat ceritanya sampai saatnya pada saatnya itu orang tuanya dikabarkan meninggal, keduanya, karena mengalami kecelakaan. Kedua orang tuanya Yes. si Nita itu meninggal. Akhirnya kakaknya dapat kabar di sana, di luar negeri, pulanglah ke Indonesia bersama teman cowoknya, teman kuliahnya, untuk memutuskan berhenti dari kuliah karena tidak ada lagi yang menjaga adiknya. Ya mungkin dia coba nerusin lah kuliah di Indonesia gitu kan. Akhirnya singkat cerita, tiba-tiba pada malam hari si Nita ini seperti ada yang ketok pintu di kamarnya. Ada yang ketok pintu. Tapi setelah dia buka nggak ada orang. Ditutup lagi lah sama dia. Diketok lagi kamarnya, dibuka lagi sampai ketiga kali. Si Nita ini heran kenapa telinga dia sudah ditutup tapi masih kedengeran. Nah kali ini dia buka, ternyata dia nggak, pas dilihat nggak ada. Tapi kayak ada tangan yang nempel di kedua kakinya. Setelah dia lihat ke bawah, ternyata ada setan, wujudnya laki-laki, tapi kakinya patah dan mukanya hancur setengah, menghadap ke arah Nita, ke atas gitu. Jadi dia bilang, "Tolong." Dia teriak dong si Nita. Dia teriak, akhirnya dia teriak, mengundang akhirnya si kakaknya bangun. Setelah kakaknya bangun, dia bilang sama si Nita, "Ayo masuk dulu deh ke kamar. Kamu kenapa?" Percakapan lah mereka berdua. Ya si Nita bilang, "Kak, aku ngeliat ada yang ganggu aku. Dek, tolong. Dari kamu kecil kamu selalu seperti ini sampai kamu sekarang sudah sekolah. Kak." Yaudah, kata kakaknya akhirnya, karena kakaknya tahu si Nita memang dari dulu seperti ini. Dia akhirnya bilang sama si adiknya, "Kamu ikut kakak besok ke psikolog, psikiater, ke tempat biasa kamu dibawa sama mama, almarhum ibunya. Gak ada perkembangan kak." Dia kasih tahu dong, gak akan ada perkembangan. Dan akhirnya kakaknya nggak percaya apa yang dilihat itu sama si adiknya. Dia lihat segala macam kegiatan di rumahnya, setan-setan yang ada di rumahnya yang gangguin dia, dari yang di pohon sampai yang di kamarnya dia. Dia nggak pernah percaya kakaknya kalau adiknya punya kelebihan itu. Akhirnya kakaknya nggak percaya sampai akhirnya dibilang sama si adiknya, "Gini kak, gimana kalau kakak ikutin saran aku, kita datang ke orang pintar." Ada salah satu kepercayaan ibunya juga ternyata. Dia datanglah, akhirnya tiba di rumah orang pintar itu. Ternyata setelah dijelasin ke kakaknya, adikmu ini punya kelebihan, mata batin dia terbuka dari saat dia kecil. Ini kelebihan dia, memang dia selalu diganggu. Kata kakaknya nggak akan percaya karena memang kakaknya pun nggak ngeliat apa-apa di sekitar. Iya. Dia cerita kayak gimana pun kakaknya nggak percaya.
Adiknya cerita, si Nita tuh cerita, selalu cerita sama kakaknya, kak aku diganggu sama sebelah kakak. Dia nggak percaya. Kakak sama teman saat kakak temennya cowok ya, baik. Nah itu temennya dari kampus dia dulu, kampusnya waktu satu kampus sama dia di luar negeri. Ya baik lah dek. Sampai kakaknya, ya kenapa sih nanya-nanya gitu loh. Dan akhirnya ya udah, intinya si kakak itu parahnya nggak percaya. Sampai akhirnya parahnya lagi, kakaknya mau minta dibukain tabakin sama orang, sama si orang Twitter itu, karena saking nggak percaya. Akhirnya ya, di proses itu dilaksanakan dengan perjanjian kamu jangan coba-coba kamu harus siap sama konsekuensi. Nggak sih kok? Iya betul. Gak akan, lu kalau sebagai orang biasa nggak bawaan dari kecil nggak akan kuat dong. Iya. Yang udah biasa dari kecil aja. Harusnya dia bisa lebih ini ya, bisa lebih kayak jangan deh gitu Iya. kan. Soalnya ya mental sih lebih. Bener. Lebih Ya, sekarang orang si Nita aja yang dari kecil, ya kan dia kok nggak mau ya. dia aja masih nggak kuat, ya kan? Yang jelas-jelas dia udah ada, kalau kata sekarang tuh indigo kan, anak indigo. Tapi orang rumah nggak ada yang percaya. Dan akhirnya si proses itu dilaksanain, dibukakan mata. Hari itu memang kakaknya nggak melihat apapun, sampai dia bilang dia marah di tempat itu segala macam rupa. Setelah itu besoknya dia nggak enak badan, si kakaknya, si Siska ini nggak enak badan. Siska ini nggak enak badan, datanglah ke suatu rumah sakit. Rumahnya barulah di si Siska itu parahnya setelah dia berobat di rumah sakit itu, dia ngobrol sama suatu anak-anak di rumah sakit itu, duduk di kursi roda saat dia lagi menunggu obat. Dia ngobrol seperti biasa dan akhirnya dia ada dipanggil sama salah satu kasir, apotekernya, diambil obat. Baliklah dia ke tempat yang tadi, mau ketemu sama anak yang tadi, tapi dia akhirnya lihat tidak ada, hanya kursinya aja di situ. Dia bilang, tanya ke suster, salah satu suster, "Sus, anak-anak yang di sini mana?" "Mbak dari tadi sama siapa-siapa loh. Mbak dari tadi nggak ada orang selain Mbak. Tadi saya ngobrol." Terus sosok yang diobrol itu anak-anak pada umumnya gitu. Anak-anak pada umumnya. Ya ini tadi saya ngobrolin kursi roda ini, Sus. Maaf ya Mbak, anak-anak yang kursi roda ini baru saja hari dia meninggal. Dia langsung kaget. Ternyata dia akhirnya percaya sama apa yang dialami sama adiknya. Kelebihan adiknya. Mental dia nggak kuat. Dia stres, dia lari ke lift. Akhirnya sampai di lift, dia melihat ada di lift itu sosok dari atas kepala sampai ke bawahnya dia. Itu ada perempuan tua memakai baju pas yang habis operasi, megang sambil membawa infus. Dia langsung pencet-pencet liftnya itu, si Siska. Akhirnya dia parahnya keluar, masuk ke toilet. Di toilet pun ada nenek-nenek ngesot. Dia muncul tiba-tiba ngesot dari dalam kamar mandi, dari bilik kamar mandi itu. Ya akhirnya si kakaknya kabur lah, sampailah dia di rumah. Dia akhirnya bilang ke adiknya, "Dek, kakak minta maaf. Kakak percaya kalau kamu memang merasakan apa yang kakak lihat sekarang. Kakak nggak kuat, Dek. Kakak nggak kuat." Dan sampai akhirnya kakaknya lah pun sekarang yang sering diganggu, bukan malah adiknya yang sering diganggu. Pas sampai dia di rumah, kakaknya melihat sosok di pohon itu seperti Nita yang adiknya yang waktu itu lihat, sosok noni Belanda itu. Yes, sosok perempuan yang gaun panjang. Gaun, iya. Dia akhirnya balik badan ke kakaknya, dia bilang, "Tolong saya." Jadi gua nggak kebayang sih anjir itu. "Tolong saya."
Pergilah kakaknya, akhirnya lari sambil berteriak masuk ke dalam kamar. Sampai dia di kamar, ternyata secara tiba-tiba di bawah kasurnya dia itu ada suara minta tolong. Tolong saya. Kakaknya langsung melihat ke bawah kolong, ternyata itu adalah sosok pria yang muka setengah hancur itu, yang dilihat tadi. Iya rasain lu. Ternyata dia mengalami apa yang dialamin sama Adiknya. adiknya. Justru adiknya malah tidak melihat kakaknya berteriak pada saat melihat setan itu. Pas karena adiknya sering pakai earplug. Adiknya nggak bisa ngeliat dan nggak bisa bantu, nggak bisa dengar, nggak bisa bantu. Karena memang nggak kedengeran sama dia. Iya. Karena pindah ke kakaknya. Dan akhirnya dapat kabar pada saat itu temannya atau teman dekatnya yang cowok itu ternyata memang sudah meninggal. Setelah adiknya memang waktu itu bilang, tapi kakaknya nggak percaya. Sempat dibawa ke rumah. Kakaknya langsung shock. Udah meninggal. Waktu itu bareng. Kakaknya shock. Karena kenapa kakaknya tahu? Ternyata dia setelah dibuka mata batinnya itu, mata batinnya dibuka, dia dipertemukan di dalam mimpi. Nah dari situ si kakaknya percaya kalau adiknya punya kelebihan, yaitu indigo. Dan sampai akhirnya sekarang kakaknya sudah terbiasa sama keadaan yang sudah dia udah berdamai dengan keadaan. Udah berdamai sama keadaan. Dia bisa melihat juga sosok-sosok makhluk halus. Ya gimana ya? Ya sekarang lu percaya nggak percaya? Anak indigo itu pasti ada. Iya memang. Kelebihan itu pasti ada. Dan lu kalau misalkan nggak percaya, lu coba aja seperti Siska. Gimana rasanya? Cerita yang gue dapet ini dulu di daerah Bandung, ada satu sekolah terkenal sih. Jadi si Tiara ini maba nih. Maba lagi. Siswa baru. Kalau maba orang kuliah. Ya. Jadi siswa baru. Kan kalau dulu itu kalau siswa baru itu ada 3 hari namanya ospek ya. Atau kita sebutnya MOS lah, masa orientasi siswa gitu kan. Jadi MOS itu selama 3 hari tuh si Tiara gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita tuh dia masuklah ke sekolah itu, salah satu sekolah negeri itu kan. Di hari MOS pertama nih, biasanya kalau MOS itu kan kegiatan lebih sering banyak di lapangan ya, jarang itu kegiatan di kelas gitu. Jadi ya biasa dia kegiatan di lapangan. Nah, si Tiara ini salah satu orang yang bisa dibilang dia tuh salah satu orang indigo juga, tapi dia tidak bisa melihat. Dia tuh hanya bisa merasakan doang nih kalau ada kehadiran aura-aura negatif gitu. Karena kalau bisa dibilang Tiara ini masih belum matang ya. Soalnya kalau setahu gua indigo itu ada yang harus bisa kita asah gitu lah biar dia lebih matang. Nah karena berhubung cuacanya waktu itu terik, nah si Tiara ini orang yang nggak kuat gitu sama terik sama panas, akhirnya dia pingsan tuh. Ya dia pingsan, dibawalah ke UKS kan. Karena berhubung waktu kalau MOS itu kan sekolah kan masih libur ya, jadi hanya polling cuman siswa baru dan juga panitia MOS yang itu kan. Sehingga kan berarti keadaan sekolah sepi. Jadi dia dibawa ke UKS lah sama panitia MOS itu, dibawa ke UKS terus ditinggal. Jadi nggak tahu kan dia siuman atau enggak gitu. Jadi kan paling cuman kayak dicek, oh ternyata masih ada napas atau apa, mungkin kayak dikasih bantuan lah, kan ada dokter cilik di sekolah tuh gitu. Jadinya dia masuk UKS dikira aman, ditinggal sama kakak panitia gitu. Nggak lama dia pingsan, terus dia ada siuman lah, dia bangun siuman. Tapi dia merasa itu di UKS itu tuh kayak apa ya, lembab.
terus sesak lah atau bisa dibilang auranya nggak enak gitu menurut dia gitu kan. Cuman dia sendiri nih di situ, dia celinguk gitu kan, dan hawanya nggak enak lah, lembab. Dia merasa ruangan itu nggak enak gitu, pengen keluar tapi dia masih baru siuman kan, masih pusing gitu kan. Terus nggak lama nih datang nih kakak panitia juga namanya, seperti yang si Tony tadi kan. Si Tony. Aslinya dia masuk lah, udah siuman, siapa namanya, Tiara ya udah siuman Tiara, udah kak. Nah si Tony ini juga orang indigo ternyata. Oh, Dan cuman dia sudah matang ya bisa dibilang, karena mungkin dari kecil nih dia udah bisa melihat, udah peka lah sama hal gitu. Oke. Dia melihat si Tiara yang mukanya tuh kayak apa sih, sesak, kelihatan lah gitu. Akhirnya si Tony ngomong gitu, di sini nggak enak ya auranya. Dia bilang, iya kok kakak tahu gitu, saya sama kok kayak kamu. Iya. Cuman kelebihannya kamu kurang diasah aja kepekaannya gitu. Maksudnya apa kak? Iya, kita tuh orang indigo. Kamu bisa merasakan hal-hal yang nggak enak kan gitu. Iya kak. Iya, cuman bedanya kamu belum bisa melihat sesuatu yang astral lah. Dia belum bisa melihat penampakan atau lain-lain. Nah dari situlah mereka berbincang-bincang. Akhirnya si Tiara udah mulai rada enak. Dia kembalilah ikutin kegiatan MOS itu. Lanjut ya. Begitu dia mengikuti kegiatan MOS itu, tiba-tiba itu kayak dia tuh merasa kayak kayak apa ya, bisa dibilang tiba-tiba sesak, kayak terhimpit-himpit gitu loh. Oh, kayak ada yang Kayak gepit dia gitu. Iya, kayak dia merasa tuh kayak ada yang meluk kan? Bukan. Pernah kayak kita masuk suatu antrian yang berdesak-desakan. Oh yes. Seperti itu. Iya. Jadi dia merasa kok kayaknya badan dia tuh kayak ada yang ngedesak-desak seperti itu gitu loh. Karena dilihat aneh ya sama siswa, sekitar ya? Iya, sama sekitar. Kenapa tuh si Tiara? Iya sih, gitu. Dia merasa kayak aneh gitu kan. Kenapa gitu, dia minta tolong. Kenapa nih, tolong dong, gitu. Dia merasa aneh tuh si Tiara. Nah teman-temannya aneh dong, si Tiara kenapa gitu. Akhirnya si Tony datang lah. Tony datang, langsung, ayo ikut aku. Dibawalah tuh ke suatu ruangan. Di suatu ruangan memang kalau bisa dibilang itu markasnya yang serem lah di situ gitu. Kayak gudang gitu? Enggak, dia kelas. Oh kelas? Kelas biasa. Akhirnya dibawa sama Tony ke kelas itu. Dia berbincang-bincang masalah situasi di bawah tadi udah mulai nggak kondusif. Oke. Langsung, kenapa memang kak? Ya, penghuni sini tuh merasa terusik sama kegiatan MOS ini. Iya. Maksudnya gimana kak, kata dia. Ya penghuni sini merasa terusik aja dengan kegiatan MOS ini karena merasa terganggu gitu kan. Ya udah, akhirnya dia ngomong-ngomong bahwa di sekolah ini tuh banyak penampakan, ada sosok A, sosok B, sosok C, dijelasin apa si Tiara gitu. Cuman si Tiara bilang, tapi aku nggak bisa ngelihat kak gitu ya. Sebenarnya hanya untuk diasah aja sih gitu, untuk setiap kali. Akhirnya si Tony yang ngasah kemampuan si Tiara lah tuh pada saat itu. Jadi di hari pertama itu hanya berbincang-bincang. Akhirnya udah jam udah pulang, akhirnya ospek selesai lah, pulang mereka. Di hari kedua, di hari ketiga seperti biasa si Tiara itu hanya punya teman Kak Tony itu. Karena orang-orang teman-teman yang siswa barunya udah merasa aneh si Tiara gitu, karena kejadian awal kemarin kan. Jadi dia kayak merasa diasingkan lah gitu. Jadi dia hanya berteman sama si Kak Tony itu. Iya. Singkat cerita udah MOS itu berjalan 3 hari. Di hari keempat ya, di hari pertama dia lulus, dia sekolah lah, bener-bener belajar gitu, mengikuti mata pelajaran. Di pertama kali masuk kelas itu dia datang pagi ke si Tiara. Dia tuh pas begitu buka kelas, hawanya memang udah nggak enak gitu.
Dan begitu dia duduk di bangku dia, kan dulu zaman dulu pernah dengar berebutan bangku gak sih? Iya, memang. Ya, jadi yang datang duluan itu Bener. biasanya dapat tempat duduknya duduk. paling dia bisa milih mau di Milih mana mau di aja. mana aja. Karena berhubung si Tiara itu memang murid yang pintar ya, jadi dia pengen milihnya memang di depan. Kira dia duduklah di depan, di daerah depan lah, cuman gua nggak tahu letaknya di mana. Nah terus si Tony datang. Oke. Nah si Tony ngomong, Tiara kamu jangan duduk di situ. Apa emang gitu? Kamu merasain gak sih duduk di situ tuh iya sih Ton, cuman tapi aku inginnya di sini gitu, karena untuk mendengar guru dan papan tulis ya. Kamu jangan duduk di situ, lebih baik gitu. Nah ya udah akhirnya si Tiara pindahlah bergeser gitu. Akhirnya udah teman-teman lain nggak ada kejadian apa-apa. Nah istirahat itu si Tiara ketemu lagi sama si Tony kan. Dia ngomong kenapa sih kak, aku nggak boleh duduk di situ gitu. Akhirnya dijelasin bahwa tempat duduk itu memang selalu dikosongkan di sekolah itu. Memang dari Tapi memang benar. Jadi pas begitu rame itu begitu masuk tempat duduk itu nggak boleh ada yang nempatin. Dikasih tahu juga sama gurunya. Tempat duduk yang ini jangan ditempatin. Ya orang-orang itu merasa maksudnya murid-murid lain nggak berpikir ya udahlah mungkin memang nggak boleh ditempatin gitu. Gak ada yang curiga kan? Nggak ada yang curiga ya gitu. Cuman ya si Tony ngasih tahu bahwa dulu ada satu orang murid tempat duduknya di situ dan dia meninggal gantung diri di kelas itu. Oh no. Shit. Nah, terus si Tiara bisa kenapa kak gantung dirinya gitu. Memang dirahasiain kan ya kayak gitu-gitu. Iya dirahasiain, cuman kan karena si Tony itu udah dibilang kemampuannya itu selain dia bisa melihat sesuatu yang itu, dan dia juga bisa melihat, bisa nge-flashback masa lalu apa yang terjadi gitu. Misalnya kayak dia melihat sesuatu yang itu ternyata dia bisa nge-flashback kejadian pada saat itu gitu. Jadi anak itu meninggal gantung diri karena dihamilin sama pacar. Dan pacarnya nggak mau bertanggung jawab. Dia stres, dia akhirnya dia nekat gantung diri di sekolah itu. Itu yang cerita pertama dah. Yang akhirnya udah cerita, bel masuk, dia belajar seperti biasa. Nah di hari kedua itu baru si Tiara itu bisa melihat salah satu sosok yang ada di sekolah itu. Jadi di hari kedua itu si Tiara pulang rada malam dari sekolah karena dia itu ada PR apa tugas atau apa gitu kan dari sekolah. Dia pulang itu jadi ya udah dia tinggal sendirilah di sekolah itu. Begitu dia lagi kayak cari paper atau lagi belajar ngerjain tugas itu, nah ternyata ada sosok di belakang dia juga sama. Sosok cewek, rambutnya panjang sampai sekaki, ya kan. Terus dia kayak menunduk aja gitu. Jadi dia tuh hanya bisa ngeliat dari ekor mata aja ya. Jadi posisi dia tuh nulis tapi agak nunduk, tapi ekor matanya bisa melihat ke belakang gitu. Dia juga ikut sama seperti si Tiara, posisinya kayak belajar cuman panjang. Dan sambil ngelus-ngelus perut. Sontak kayak kaget kan. Dia nengok ke belakang. Sosok itu melihat si Tiara sambil minta tolong tuh. Jadi si Tiara namanya dia nggak pernah biasa melihat hal itu, ya hanya bisa merasakan, sontak kabur dia. Akhirnya dia pulang kabur dan nggak masalah. Nah di hari ketiganya itu dia ketemu lagi sama Tony tuh. Kak, aku digangguin lagi sama sosok ada. Terus aku ngelihat cewek di belakang di bangku situ
Oh, kamu udah ketemu dia. Emang kenapa, Kak? Iya, jadi dia itu salah satu top one bisa dibilang penunggu sini yang paling tertua. Oke. Jadi dulu itu ada cerita sekolah ini terbakar hampir 60%. Nah, Sejarahnya udah. nah di kelas kamu ini salah satu jumlah korban terbakar paling banyak. Wow, ternyata memang sejarahnya udah ngeri banget ya. Ya, sosok yang kamu lihat itu jadi dulu itu ada guru. Oke. Memang dia lagi hamil. Begitu kebakaran dia terjebak di kelas dinding. Jadi itu tuh sosok ibu guru yang lagi hamil dan dia meninggal. Memang lagi hamil tua. Diceritain lah gitu. Dan kamu merasakan kan pas waktu lagi mos itu berdesak-desakan. Iya Kak, seperti kayak didesak-desak. Jadi tuh kamu tuh lagi nge-flashback cerita zaman dulu. Pada saat sekolah ini kebakar. Jadi orang tuh pada berdesak-desakan ingin keluar dari sekolah itu. Jadi kayak ini ya, memang Ya, rombongan iya, orang. orang panik mau keluar sekolah karena kebakaran. Hampir 60% bangunan sekolah itu kebakar. Oke. Nah, sosok yang sering muncul yang paling horor di sekolah itu adalah sosok guru itu yang hamil terbakar. Penasaran berarti dia gurunya. Nah, dia bilang, Kak Tony dia tuh minta tolong, Kak. Iya. Iya, dia tuh minta tolong karena pas pada saat dia meninggal tuh keadaan gosong, pokoknya udah gosong dan apa gitu. Dan bayi yang di kandungannya itu nggak dikeluarkan saat dikubur. Jadi dikubur bareng sama bayi-bayinya. Karena memang udah diotopsi, udah apa itu memang jadi kayak bayinya tuh nyangkut karena efek kebakar jadi meleleh gitu ya. Oh gila. Jadi tuh sengaja dikuburnya jadi keadaan seperti itu. Jadi tuh dia minta tolong untuk dikeluarkan bayinya dari perutnya. Sadis. Gitu. Akhirnya udah lama berbincang kayak itu, jadi dikasih tahu lah tuh sosok-sosok penunggu-penunggu di sini dan juga akhirnya si Tiara itu sudah mulai terbiasa tuh dengan melihat aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah itu yang Iya sih pasti. dari penjaga sekolahnya juga yang meninggal. Dia kalau datang pagi tuh suka ketemu kakek-kakek lagi ngepel sekolah itu, yang itu penjaga sekolah dia yang lama yang meninggal. Dan yang lebih sering nampak itu ya guru yang itu sama sosok murid yang bunuh diri akibat dihamilin sama pacarnya itu. Kejam. Iya, makanya jadi ya tapi dari situ dia belajar sama Tony bahwa si Tony juga bilang ini tuh bukan suatu keanehan sebenarnya. Yes. Ini tuh suatu karunia yang dikasih sama Tuhan bahwa kita tuh orang spesial gitu kan. Benar banget. Dan kalau memang kita bisa kayak gini, maksudnya jangan dijadikan jangan kita melencengin lah gitu. Kalau memang kita bisa ngebantu sesuatu makhluk halus yang kiranya kita bantu, yang apa ya kita bantu gitu, selagi itu tidak sesat gitu. Tapi kalau seandainya lu dikasih kelebihan jadi anak indigo, mental lu kuat gak sih?